Seperti diketahui bersama, dalam COVID-5 ada istilah yang namanya enabler. Total ada 7. Setiap masing-masing enabler tersebut memiliki anatomi. Anatominya dibagi menjadi 2, yaitu yang namanya enabler dimension dan enabler performance management. Enabler dimension berisi 4 buah entitas domain atau aspek yang harus diperhatikan di setiap enabler, dan enabler performance management adalah instrumen untuk memastikan bahwa aspek tersebut benar-benar dijaga kinerjanya. Pertama kita lihat enabler dimension. Ada 4 aspek. Apa saja itu? Yaitu yang pertama adalah stakeholder, yaitu siapa yang membutuhkan enabler, terdiri dari internal stakeholder maupun external stakeholder. Kemudian apa tujuannya, atau apa goalnya, apa objektifnya. Yang ketiga adalah bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut atau life cycle. Dan yang terakhir adalah good practices, yaitu bagaimana metodologi baku yang dipakai untuk melakukan pekerjaan tersebut dengan baik. Terhadap masing-masing aspek tersebut, ya, seperti stakeholder, goals, life cycle, dan good practices, harus ada cara untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik. Itulah yang dimaksud dengan enabler performance management. Cara pertama misalnya untuk mengukur apakah stakeholder benar-benar telah mendapatkan yang diinginkan, maka harus dijawab pertanyaan, apakah stakeholder needs addressed? Dan apakah goalsnya itu tercapai? Istilahnya, are enabler goals achieved? Kedua cara mengukur kinerja ini sering dikatakan atau dimiliki istilah sebagai lag indicators, yaitu alat ukur untuk mengukur ketercapaian tujuan dari enabler. Sementara berikutnya adalah untuk mengukur life cycle dan good practices, ada 2 pertanyaan yang harus dijawab. Is life cycle managed? Dan are good practices applied? 2 indicators ini dinamakan sebagai lead indicators, yaitu alat ukur atau matriks untuk memastikan dilakukannya praktek-praktek terbaik dalam mengaplikasikan enabler tersebut. Nah, keseluruhan inilah membentuk anatomi dari sebuah enabler. Artinya, ketujuh enabler yang ada pada COVID-5 harus diperhatikan benar-benar anatomi dan aspek dari masing-masing enabler tersebut agar implementasinya benar-benar tercapai. Memang agak sulit untuk memahami keseluruhan anatomi ini, tapi pada saat diimplementasikan, hal ini akan lebih mudah dipahami dan dimengerti.